Pemirsa, Kejaksaan Negeri Sleman menerapkan restoratif justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Hogi Minaya dan 2 jambret yang meninggal dunia. Sementara Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan kasus ini akan diselesaikan lewat jalur restoratif justice. Kejaksaan Negeri Sleman menerapkan restoratif justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tersangka Hogi Minaya dengan 2 pelaku penjambretan yang meninggal dunia. Penyelesaian perkara dilakukan secara kekeluargaan setelah tercapai kesepakatan damai antara Hogi dan keluarga korban. Kepala Kejari Sleman, Bambang Yunianto, mengatakan kesepakatan restoratif justice dicapai dalam pertemuan yang difasilitasi jaksa pada Senin pagi. Bambang menyebut kasus yang menjerat Hogi Minaya memenuhi seluruh syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Meski telah sepakat menempuh restoratif justice, bentuk perdamaian yang akan dijalani belum ditentukan dan masih akan dibahas lebih lanjut oleh penasihat hukum masing-masing pihak. Bambang berharap proses restoratif justice ini dapat segera rampung dalam waktu 2 hingga 3 hari ke depan, mengingat kesepakatan awal telah tercapai. Kami dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Sleman sebagai jaksa fasilitator melakukan upaya restoratif justice kepada kedua belah pihak, yaitu kepada tersangka Hogi dan pada korban. Dalam hal ini tadi alhamdulillah kedua belah pihak setuju untuk dilakukan penyelesaiannya menggunakan restoratif justice. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan kasus ini akan diselesaikan lewat restoratif justice. Menurutnya, kejadian ini sudah berlangsung lama dan Kapolda setempat akan menerapkan skema restoratif justice. Baik, kasus itu sebenarnya sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, namun Kapolda sudah melaporkan bahwa saat ini sedang diupayakan untuk melaksanakan restoratif justice. Hogi Minaya sebelumnya dijerat pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kasus ini bermula pada 26 April 2025 saat istri Hogi menjadi korban penjambretan ketika mengendarai sepeda motor. 2 pelaku merampas tas korban dan melarikan diri. Hogi yang saat itu mengemudikan mobil kemudian berusaha mengejar pelaku, memepet sepeda motor jambret dan meminta tas berisi dokumen berharga milik istrinya dikembalikan. Namun kedua jambret justru memacu kendaraan naik ke atas trotoar dan menabrak tembok. Akibat benturan keras tersebut, keduanya terpental ke jalan dan meninggal dunia. Dengan diterapkannya restoratif justice, Kejaksaan Negeri Sleman berharap penyelesaian perkara ini dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak tanpa harus melalui proses persidangan panjang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman memandang perkara kasus penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya perlu dilihat secara adil dan tidak semata-mata membaca pasal, tetapi juga mempertimbangkan hati nurani dan konteks peristiwa. Kami mempertanyakan bagaimana bisa pasal tersebut diterapkan dalam perkara ini kepada Pak Hogi, karena yang lalai hingga menabrak itu kan bukan Pak Hogi, tetapi justru 2 orang penjambret tersebut dan mengakibatkan mereka sendiri yang meninggal dunia. Karena kan si Pak Hogi ini tidak menabrak, tapi mengejar si jambret tersebut. Dan kami juga bingung kok kejaksaan juga bisa menerima perkara ini, bahkan akhirnya sekarang akan dilimpahkan ke pengadilan. Kami berharap Pak Hogi bisa mendapatkan keadilan dan kami akan memantau jalannya peradilan tersebut. Dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Yang ayat 2-nya, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka hakim wajib mengedepankan keadilan. Jadi nanti tanggal 28 Januari, hari Rabu, kami akan memanggil Kapolres Sleman, Kajati Sleman, dan Pak Hogi beserta kuasa hukumnya
untuk mencari solusi dalam kasus ini. Ya, kami ingin Pak Hogi mendapatkan keadilan, dan kami ingin juga masyarakat tenang. Jangan sampai kalau nanti ada terjadi penjambretan, masyarakat tidak mau mengejar si penjambret yang lari menggunakan motor. Khawatir kalau si jambretnya nabrak, ya, atau celaka, ya, maka masyarakat yang akan disalahkan. Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan kuasa hukum korban Teguh Sri Raharjo. Selamat sore Pak Teguh, apa kabar? Selamat sore. Baik. Mas Davi. Pak Teguh, bisa dijelaskan Pak, hingga sore hari ini proses restoratif justice-nya seperti apa Pak? Informasi yang Anda dapatkan. Oke, ya. Jadi untuk agenda restoratif justice pada hari ini memang itu inisiasi dan difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Kemudian tadi sudah berlangsung, hanya karena ada kendala waktu, karena ada keterbatasan waktu yang ada, sehingga ketika pembahasan terkait dengan restoratif justice yang sekiranya memang kita lakukan pada hari ini, itu akan berlanjut di kemudian hari, karena ada keterbatasan waktu tadi dari pihak penasihat hukum yang ada di Palembang sama pakar alam ini ada kegiatan lain yang sekiranya kemudian harus meninggalkan benda ataupun acara restoratif justice tersebut. Ya, seperti itu sebenarnya. Jadi ini jilid 1. Nanti ada jilid 2 untuk menyelesaikan ataupun melanjutkan dari agenda yang tadi sudah dilakukan untuk diselesaikan terkait dengan agenda restoratif justice yang para pihak sebenarnya sudah sepakat untuk melaksanakan. Itu hanya nanti formatnya seperti apa itu yang akan kita lakukan di waktu yang akan datang, mungkin 1, 2, 3 hari inilah. Semoga bisa diselesaikan. Begitu. Oke, sebenarnya kita juga sudah menghubungi Pak Kapolres ya untuk ikut dalam diskusi kita sore hari ini, namun yang bersangkutan juga berhalangan dan tidak bisa bergabung. Pak Teguh, bisa dijelaskan informasi yang Anda dapatkan, ini kan masih jilid 1, kemudian ada jilid 2 dan berikutnya. Sudah diagendakan Pak, kapan dan akan melibatkan siapa saja nanti? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, untuk jilid 2-nya ini tadi disepakati ya secepatnya sebenarnya. 1, 2, atau 3 hari lah paling lama. Dan untuk peserta yang nantinya akan mengikuti itu, nanti yang paling pokok adalah para pihak saja. Peserta nanti dari pihak Kejaksaan Negeri Sleman yang memang menjadi fasilitator terkait dengan JR ini. Oke, kami mendapatkan informasi Komisi 3 DPR juga ini akan memanggil para pihak dalam hal ini, Pak. Sudah ada informasinya? Anda sudah terima? Gimana Mas Davi? Kok tadi agak putus? Ya, kami dapat informasi Komisi 3 DPR RI juga akan memanggil para pihak, Pak, dalam hal ini. Anda sudah terima informasinya? Ya, kami sudah menerima informasinya secara informal. Untuk surat yang resminya kok sampai pada detik ini kami belum mendapatkan. Tapi kami sudah dapat informasi hari Rabu yang akan datang tanggal 28 ya, itu. Ya. Baik. Cuman undangan resminya yang belum kami terima sampai saat ini. Ya. Oke, kalau klien Anda sudah mendengar informasi ini Pak, terutama tentang restoratif justice dan juga pihak-pihak yang menghubungi Anda, reaksinya dan keinginannya seperti apa? Ya sebenarnya kalau kita melihat dari frame, klien kami kan ya jelas ya, klien kami sebagai seorang yang juga mempunyai pekerjaan, yang juga harus mencari nafkah setiap harinya, ketika perkara ini bisa selesai dengan cepat, dengan mudah, kan itu yang diharapkan. Kemudian yang terkait dengan apa yang menjadi format SJ ini, itu kan memang ya
ada baiknya ketika kemudian formatnya ada maafkan, saling maafkan, itu yang memang sekiranya akan menjadi kebaikan lah bagi kedua belah pihak. Seperti itu. Jadi semangatnya juga semangat yang sekiranya memang sebagaimana yang menjadi tujuan RJ sendiri. Kalau dulu kan sifatnya akan retributif ya, ada pembalasan begitu. Tapi kalau ini kan pemulihan keadaan. Ya, kalau dulu kan memang ada sifat balas dendam, kalau sifatnya yang retributif. Semangat SC ini kan pendekatannya itu berfokus pada adanya pemulihan keadaan. Dua-duanya nanti, karena di satu sisi ada kejadian penjamretan, kemudian sisi lain ada kecelakaan lalu lintas itu, begitu. Oke. Sudah berapa kali komunikasi Pak dengan pihak sebelah sana Pak? Ya, kami efektifnya ketika harus menjalin komunikasi untuk bisa mencapai kesepakatan itu kalau yang ada inisiator atau fasilitator dari Kejaksaan Negeri ya baru tadi ini. Agenda pada hari ini tadi ada komunikasi yang sudah kita jalankan. Tadi kan yang dari Palembang, dari Pagar Alam kan pakai Zoom, Mas. Tadi pakai Zoom ya. Sebelumnya belum ada Pak? Belum ada yang mencoba untuk memediasi, memfasilitasi Pak? Ya dulu hanya sebatas ya istilahnya agak kurang formal begitu sifatnya, sehingga kemudian belum optimal itu dilakukan. Kalau kemudian sekarang difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Sleman, ya saya kira bagus, karena memang untuk restoratif justice sekarang ini kan di KUHAP yang baru yang sudah betul-betul ada aturannya, menjadi amanah di KUHAP yang baru. Bahkan kalau sekarang kan sifatnya dari atau kondisinya kan dari penyelidikan itu sudah bisa dilakukan pada tahap penyidikan, kemudian penuntutan sampai kepada pemeriksaan di persidangan pengadilan begitu. Baik, terima kasih Pak Teguh sudah bergabung bersama kami. Sayang sekali memang pihak-pihak yang kami undang, salah satunya adalah Pak Kapolres, juga berhalangan untuk ikut serta dalam diskusi kita sore hari ini. Terima kasih Pak Teguh. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Ya. Diduga korsleting listrik di mesin kendaraan minibus milik guru hangus terbakar di area parkir sekolah. Kami segera kembali.